kita masih ada di Ngopi Saras Ngobrol Happy Sehat Waras, dan hari ini luar biasa sekali ada dua narasumber yang kompeten di bidangnya hadir di podcast Ngopi Saras. Yang pertama adalah Ibu Sri Wahyuningsi SAG, beliau adalah praktisi terhadap pemanfaatan air hujan serta founder Sekolah Hujan Banyu Bening, Sleman, Yogyakarta. Dan kami juga mengundang Bapak Junianto Wibowo, analis mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY, dan serta manajer Pusat Pengendalian Operasi atau Penanggulangan Bencana Pusdatplops PBDIY yang bertugas dari Februari 2025 sampai hari ini. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dan tidak lupa saya juga mengundang tuan rumah. Yes. Beliau adalah Marsikal Pertama Dr. Margono Gatot S, spesialis jantung atau SPJP. Selamat datang di podcast Ngopi Saras. Kita akan berbincang terkait dengan air, kesehatan, dan ketahanan pangan, membangun solusi bersama dari alam. Yang pertama siapa ini yang mau bicara? Sepertinya air dulu ya. Kita coba air, karena kita sangat aware terhadap air hujan. Pemanfaatannya seperti apa, dan dilihat dari sisi kesehatan seperti apa, dan manfaatnya apa. Mungkin Ibu Sri Wahyuningsi bisa menjelaskan itu. Oke, siap. Izin dan. Ya, terima kasih. Ya. Siap. Bicara air adalah bicara tentang seluruh unsur kehidupan, kira-kira begitu. Tidak terkecuali ketika kita bicara sehat. Tubuh kita, manusia ini adalah mikronya dunia, mikronya bumi. Bumi itu 80% air dan tubuh kita 80% air. Tapi banyak masyarakat kita nggak tahu. 80% ini takaran untuk memenuhi itu berapa itu nggak ngerti ini Dan. Nah ini yang terjadi dan kami sharingkan bahwa untuk memenuhi 80% air di dalam tubuh kita, untuk menjaga mesin tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik, itu yang harus dijaga. Berapa sih takaran minum kita per hari? Di dalam teori yang kami lakukan kemudian kami praktekkan, itu adalah berat badan kali 3 cc per orang per hari minimal. Nah kalau komandan ini jalannya lari-lari pagi gini kan nggak mungkin minimalnya. Nah maksimalnya berapa? Berat badan kali 5 cc. Ketika ini diterapkan, maka nanti kekentalan darah, 90% air di dalam darah ini akan terpenuhi, mesin kita akan berjalan dengan baik, polutan di dalam tubuh ini akan keluar dengan baik. Itu dibutuhkan pemenuhan 80%. Tapi juga ada syarat lain. Apa ini sembarang air yang bisa masuk ke dalam tubuh? Tidak. Karena yang bisa masuk ke aqua porisel kita hanyalah air-air yang soft water atau air-air yang demineral, tanpa mineral. Karena banyak di masyarakat kita terjadi kekeliruan loh. Tubuh kita butuh mineral loh. Tapi mineral dari makanan itu lebih dari cukup kalau sekarang. Bukan mineral dari air. Karena mineral dari air ini terdiri dari kandungan-kandungan yang tidak terserap oleh sel-sel tubuh kita. Bahkan ketika itu tidak terkeluarkan secara optimal sebenarnya, ini akan memicu pengendapan-pengendapan yang memicu sel kita itu menjadi sel-sel yang kotor. Kalau bahasa saya lebih mudah dipahami masyarakat itu, sel kita karaten, kira-kira begitu. Untuk membersihkan, menjaga, ini dibutuhkan air dengan kecukupan secara kuantitas dan kualitas ini. Karena kita tahu fungsi air di dalam tubuh ada beberapa, salah satunya bagaimana air ini harus berfungsi membersihkan sel-sel tubuh kita. Jadi kalau orang duduk dari gini menjadi gini, itu aslinya selnya kotor, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, air ini harus mampu membawa nutrisi, asupan kita itu untuk sampai ke seluruh jaringan sel tubuh kita, sehingga regenerasi sel terjaga. Oh, sampai ke sel mata, untuk regenerasi sel mata, sel sel kulit dan sebagainya ini harus sampai. Dan banyak di kita tidak tahu kalau air punya peran sebagai pengantar nutrisi ini ke seluruh jaringan sel. Jumlahnya sudah terpenuhi, tapi ketika klaster molekul air ini besar, maka dia untuk membawa diri sendiri untuk masuk ke sel aja susah, apalagi membawa nutrisi. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah bagaimana air ini harus mampu menjaga kelembapan sel. Mohon maaf, berapa kasus di rumah sakit ketika loh kok sel Anda jauh lebih tua daripada usia Anda? Ini terjadi karena dehidrasi sel yang berlangsung lama sehingga kelembapan tidak terjaga dan itu akan menyebabkan beberapa problema di kesehatan kita. Itu pengalaman kami bicara secara empiris ya. Kalau nanti secara saintennya, kemudian secara riset-risetnya itu beliau
Kami hanya praktek bahwa itu yang terjadi, problema kesehatan kita itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mampu untuk memanajemen pikiran ini, balance. Karena ini penting sekali, manajemen kolbu, manajemen pikiran ini menjadi penting. Karena ini nanti pusat data, pusat program itu di pikiran kita. Ketika program-program kita ini tidak balance, maka yang terpressure adalah organ kita. Ini hati-hati. Jadi kombinasi 70% ini yang memicu kita terpressure, ini harus kelola dengan baik, kelola emosi, kelola ini, dan air punya peran di situ. Nah, kenapa harus air hujan? Karena air hujan satu, semua bisa ambil. Yang kedua, dia masuk sobater karena paparannya jauh lebih sedikit. Yang ketiga, mereka-mereka yang punya problem soal permasalahan dehidrasi sel ini, sulit tidur dan sebagainya, atau dalam kecemasan tinggi, minum air hujan, istirahatnya luar biasa. Iya, itu pemanfaatan hujan. Iya. Kita belum menyentuh ke sisi kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saya tertarik dengan Pak Julianto. Bagaimana sih ketersediaan air di wilayah kita? Dan seperti apa? Apakah setuju nanti dengan air hujan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ucapkan juga kepada Kepala Rumah Sakit Puspo Aul Harjolukito. Ini sudah kedua ya Pak kolaborasi kita. Kemarin BPBD juga kedatangan dari kami sana medis-medis dari Harjolukito untuk melaksanakan pelatihan bantuan dasar. Ini artinya kolaborasi yang harus kita jalankan. Berbicara masalah air tadi, ketercukupannya di wilayah DIY itu secara data. Setiap tahun itu kalau kekeringan ada hampir seluruh kabupaten kecuali kota ya. Ada di Kulon Progo, ada di Sleman. Karena Sleman juga punya daerah perbukitan, selain juga banyak daerah-daerah pinggir sungai. Ya. Nah, yang kebetulan mungkin ada lingkungan yang rusak dan sebagainya. Kemudian di Bantul juga punya perbukitan. Ini menjadi PR kita ke depannya, bagaimana mencukupi. Karena secara kebutuhan orang kan 60 liter per hari. Nah, kita berbicara sekarang masalah bencana. Kita cerita sekarang bagaimana kita melihat ini dari sudut bencananya. Iya. Karena kita tahu sejarah-sejarah kejadian bencana besar, waktu itu kan kita reaktif. Baik. Nah, sekarang dengan adanya podcast ini salah satu paradigma perubahan lebih ke preventif. Bagaimana menjelaskan pada masyarakat pemanfaatan air pada saat airnya itu banyak. Karena kan kalau bencana itu pikirannya cuma kurang sama kelebihan. Kalau kurang berarti kekeringan, kita harus memberikan air. Kalau kelebihan terjadi banjir, bagaimana kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir. Dua itu saja. Makanya di kebencanaan ada hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Itu untuk ketersediaan. Namun ada karakteristik tersendiri di Gunung Kidul ya. Itu sebenarnya di sana itu air melimpah. Ya. Namun kondisinya kan di bawah tanah karena mempunyai ciri sebagai kawasan kas. Sehingga banyak air itu sungai bawah tanah. Volumenya sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Sehingga perlu optimalisasi pemanfaatan bagaimana menaikkan air ini ke atas sehingga kebutuhan-kebutuhan ke depan itu tercukupi. Selain juga tadi masalah yang air hujan tentunya. Bagaimana pemanfaatan hujan, pemerintah juga sudah mengatur bagaimana kewajiban-kewajiban warga negara, Pak. Kita bicaranya warga negara. Sebenarnya dari peraturan Menteri LHK ya, itu ada setiap warga itu wajib membuat program pemanfaatan air hujan melalui tadi pola penampung, kemudian sumur resapan dan biofor. Mungkin lebih teknis nanti ya. Misalnya harus rumah sekian bukaan harus berapa itu ada Pak. Sehingga sustainability masukan air sebagai imbuhan berikutnya dengan pemanfaatan itu seimbang sehingga akan sustainability-nya terjaga dengan baik sampai ke depan. Itu. Baik, terima kasih Pak Julianto. Ada dua tindakan reaktif dan preventif. Saya tertarik dengan yang preventif. Dan sepertinya ini ditangkap langsung oleh Kepala Rumah Sakit RSPAU, Marsikal Pertama Dr. Margono Gatot, spesialis SPJP ya. Dan
Tahun ini berbeda, 13 tahun SPAU, masih ada bantuan-bantuan air, namun lebih memilih bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan air hujan. Bagaimana pendapat dari Pak atau Dr. Margono terkait dengan pemanfaatan air hujan di RSPAU yang sudah memasuki 13 tahun ini? Ya, terima kasih. Terima kasih, Rawi pun. Bapak Ibu sekalian di rumah sakit kami, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Harjo Lugito. Jadi semua bermula dari pesan pimpinan pada kami bahwa TNI, khususnya TNI AU, itu kami ini teman-teman dari korps penerbang dan sebagainya selalu identik dengan perang. Tapi TNI perintah Bapak Kaso malah jelas di jargonnya TNI ampuh itu ampuh AMPUH hanya itu humanis. Humanis. Kita harus tampil humanis gitu. Jadi dimulai dari A, adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis. Dan bisa menampilkan sisi humanis itu mungkin dari kami. Selain yang lain juga bisa, tapi kesehatan lebih kental nilai humanisnya. Khususnya tentang air, itu kita sering kalau pas peringatan hari-hari besar TNI, kami selain mengadakan kegiatan donor darah, baksos kesehatan, terus operasi bibir sumbing, macam-macam dan sebagainya. Bahkan tahun ini ada yang beda lagi, kita mewaspadai yaitu persebaran dari rabies. Jadi kami juga bikin kegiatan untuk waspada terhadap rabies gitu. Terus dibarengkan lagi ulang tahun kami sekarang itu kan bulan Oktober, bulan September kami punya Hari Jantung Sedunia. Kami bikin pelatihan bantuan hidup dasar gitu. Bahkan sasaran besok itu BPD sudah teman-teman dari ojek online gitu. Ngomong tentang air, setiap peringatan hari besar kami selalu ingat dengan Gunung Kidul yang punya daerah yang sifatnya kars, bagaimana air hujan itu gampang terserap terus gampang hilang gitu. Nah, sehingga kita sering mengirimkan bantuan air di sana. Kita kirim berapa drum gitu. Kemarin peringatan hari ulang tahun TNI AU April kita kirim ke sana. Peringatan hari bakti bulan Juli kita kirim lagi. Lama-lama gini, kok seolah-olah, mohon maaf, kok seolah-olah kami merawat keterbelakangan gitu. Seolah-olah kami kok tidak mengajak ayo Untuk berdaya gitu. Terus saya nyari ke teman-teman, mesti ada teknologi atau apapun gitu yang bisa memanfaatkan air. Saya nggak kepikir air hujan atau mungkin sumur di sana atau bagaimana gitu. Ketemulah teman-teman yang ngomong ada suatu sekumpulan komunitas yang bisa memberdayakan air hujan gitu. Ayo kita gandeng yuk. Tetap besok kami ke sana, pas harinya besok tanggal 17 September kita dijadwalkan ke sana, tetap memberikan bantuan berwujud air, tapi juga memberikan edukasi gitu. Edukasi bahkan rencana ke depan bukan hanya hari itu gitu. Tapi nanti desa yang kita tunjuk itu kita jadikan desa binaan gitu. Kita jadikan itu role model desa itu untuk bagaimana memanfaatkan air ini dan bersambut gitu. Ada dok, kata dokter asing kata Pak Partono, ada orangnya ini. Kita panggilkan nanti itu dari komunitas Banyu Bening, termasuk BBBD. BBBD itu ngomong jangan sampai Jogja ini kalau pas kekurangan kemarau, kekurangan air, kalau pas musim hujan kebanjiran gitu. Iya. Pas kita kumpul di hari ini, jadi satu momentum gitu bahwa nanti ke depan kita tidak hanya sekedar mengirimkan air, berikan sumbangan air, tapi nanti kita pamerkan itu. Dari monggo mereka desa sana pamer, saya bisa manfaatkan ini. Itu air yang diolah dan sebagainya sehingga kami bisa swasembada air mungkin ya gitu ya. Karena pesan pimpinan juga kita harus mendukung program pemerintah
program dari Pak Prabowo, Pak Presiden tentang ketahanan pangan. Tidak akan terwujud ketahanan pangan tanpa didahului dengan ketahanan air. Jadi ini harus kita sambut program-program ini, sehingga nanti yang ngomongnya tadi tentang pengentasan stunting, itu akan seperti itu, ketahanan air, ketahanan pangan, stunting akan teratasi. Mungkin itu suatu rantai gitu, sehingga kami ingin terlibat dalam satu mata rantai aja. Sudah senang itu, meskipun bukan rantai yang besar, tapi kami ada salah satu bagian dari pengentasan kekurangan kita miliki itu. Itu cita-cita besar dari SPAU bersambut dengan yang lain. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Ini mungkin dalam satu bentuk sinergi antara sektor kesehatan dan isu lingkungan ya, yang khususnya ketersediaan air ini dapat membantu masyarakat di sana dalam menghadapi bencana kekeringan. Salah satunya pemanfaatan air hujan. Tapi bagaimana Bu Sri Wahyuningsih terkait dengan sebenarnya seperti apa sih pemanfaatan air hujan itu dari awal sampai akhir sampai mungkin bisa kita konsumsi? Seperti apa? Mungkin kendala sesimpel apa seperti itu? Bisa dijelaskan ke Sobat Harjo? Ya, sebetulnya sederhana sekali sih. Wong kita juga sering kehujanan dan kehujanan kita telan baik-baik aja. Cuman herannya, Mbak, culture masyarakat Indonesia kalau nggak sengaja itu fine-fine saja. Tapi ketika ini harus dengan penuh kesadaran, oh kita minum air hujan, itu mikir dulu. Ini gimana nih, air hujan itu asam, air hujan itu kotor. Ini bukankah air hujan itu bikin sakit? Itu yang terpikir. Padahal saben hari ketika kehujanan asal telan. Yang kehujanan asal tenan rasanya kadang-kadang ada asinnya, nggak digagas gitu. Nah inilah pentingnya kami hadir untuk bisa memberikan kontribusi dalam memahamkan kepada masyarakat. Ini penting, karena problem kita di masyarakat ini kan kita terjadi yang namanya krisis edukasi. Masyarakat nggak tahu itu karena nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ada contoh baik. Nah kami ingin seperti yang tadi sampaikan tadi Pak Direktur, bahwa nanti ada desa binaan yang jadi role model. Ini menjadi menarik, karena khusus kasus di Gunung Kidul ini adalah salah satunya kegagalan di transfer knowledge dari generasi dulu ke generasi penerusnya. Nah inilah yang mulai kami bangun di Gunung Kidul lagi untuk mengupgrade bagaimana cara penampungan yang tepat, kemudian bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa air hujan ini baik-baik saja kita suguhkan satu teknologi yang masyarakat ini bisa kok bikin sendiri, tidak harus sarjana teknik, kira-kira begitu. Karena kita ingin bahwa apa yang kami lakukan ini menginspirasi, kemudian mereka ikut meniru apa yang kami lakukan. Nah ini menjadi penting agar kita bisa menjadi menjembatani terjadinya krisis di transfer knowledge ini. Nah karena salah satu kami datang ke Gunung Kidul, awal-awal dulu adalah menguatkan mereka. Nyon Sewu dulu datang ke Gunung Kidul, mohon izin ini airnya beli kok bukan air hujan, mereka nggak pede. Dan kami beberapa tahun yang lalu datang ke mereka, Anda harus bangga minum air hujan karena Anda justru yang minum air dewa daripada minum air tanah yang banyak kontaminannya gitu saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami hadir memperbaiki manajemen mereka, mohon maaf. Mereka masih punya banyak tampungan-tampungan air hujan yang gede, tapi kenapa problemnya di pertengahan kemarau mereka habis? Karena belum ada manajemen yang baik. Nah di sana kami mulai memperkenalkan dengan yang namanya lumbung air hujan. Ini dengan tersambung dengan penjenengan bicara tentang swasembada air. Karena swasembada air, tidak ada swasembada pangan ketika kita nggak swasembada air gitu. Dan konsep lumbung air hujan ini yang aplikatif bisa diterapkan di masyarakat, kita mengupgrade kembali apa yang sudah mereka lakukan, hanya kita ajari sederhana. Nih tampungan Anda yang 10 kubik, ini kalau ketika hujan cara nampungnya begini, di filter sederhana begini, jangan tambahan lain gitu. Nah nanti kalau ini penuh tutup kerekep, nggak boleh diambil-ambil sebelum kemarau. Ntar yang ketika musim hujan ini yang dipakai gitu. Jadi konsep-konsep sederhana ini yang kemudian kami perkenalkan di Gunung Kidul. Nah di samping kita menguatkan bahwa mereka yang sudah mereka lakukan dengan manfaatkan air hujan ini baik gitu, kemudian kami kuatkan lagi di konsep manajemen mereka yang harus diperbaiki dengan bahasa-bahasa masyarakat. Nyon Sewu, bahasa masyarakat ini dok saya maturnya kenapa? Karena banyak teknologi di kita, banyak inovasi-inovasi di kita yang ketika kita membahasakan dalam bahasa masyarakat ini tidak pas, sehingga situ terjadi tidak nyambungnya benang merah apa yang kita inginkan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu Mas. Iya, demikian. Menarik sekali. Jangan ini, tapi saya waktu sudah memisahkan. Tapi yang jelas mungkin apa peran atau pesan untuk masyarakat agar mungkin bisa berperan aktif untuk menjaga ketahanan pangan. Mungkin dari Pak terlebih dahulu dilihat dari sisi BPPT. Baik, pesan untuk masyarakat air ini, manfaatkan air seoptimal mungkin, simpan air
untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian tentunya pantau terus info BMKG yang sangat penting itu ya, karena perubahan-perubahan iklim itu sangat cepat sekali. Salah satu contoh di musim kemarau ini ada hujan deras kemarin yang terjadi di Gajah Wong itu meluap. Artinya pantau juga informasi BMKG terhadap air ya, ini karena BPBD itu bencana Pak. Walaupun untuk pencegahannya kita juga bisa masuk tadi program-program itu. Tentunya ini pantau terus info BMKG dan informasi dari kanal-kanal BPBD setempat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Julianto. Apa pesan untuk masyarakat, mungkin aware atau edukasi dari Bu Sri Wahyuningsih? Yuk kita manfaatkan, kita kelola air hujan ini dengan sebaik mungkin, dengan sistem lumbung air hujan, sehingga kita bisa tercukupi, bisa swasembada air menuju swasembada pangan. Kitalah yang punya kewajiban untuk mengawal Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Karena dengan kita memanfaatkan air hujan, banyak hal yang kita dapatkan. Konsep lumbung air hujan menjaga masa depan menjadi bagian kita menjaga tanah air ini. Terima kasih. Terima kasih. Penutup closing statement dari Dr. Margono, silakan. Ya, terima kasih dari teman-teman Harjo Lukito. Kita dipertemukan dengan teman-teman lagi ya, rekan-rekan Sobat Harjo yang satu frekuensi untuk mewujudkan apa yang dipesankan, apa titipan program dari pemerintah. Jadi Harjo Lukito menunjukkan bahwa selain kita merawat kesehatan, kita juga merawat lingkungan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih orang-orang hebat yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya dari BPBD, Pak Julianto, Ibu dari komunitas Banyu Bening. Terima kasih sekalinya dan terima kasih sekali untuk Bapak Dr. Margono. Baik, dan sahabat Harjo, jika kita melihat isu global, lokal maupun yang lainnya terkait dengan perubahan iklim, apa langkah konkret yang mungkin bisa kita segera lakukan agar pemanfaatan air hujan tidak sekedar program, tapi menjadi budaya di masyarakat kita ya. Dan dari Ngopi Saras, ngobrol lebih sehat waras, saya Nang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa Sobat Harjo semuanya. Salam. Salam air hujan. Salam air hujan. Oh, salam air hujan. Iya. Baik.